Segala sorak-sorai hanya bagi Dia. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak youth. Boleh kasih support ke mereka. Nih, boleh saya kenalin ya? Ini namanya Jana Goshen. Ini namanya Alia. Ini namanya Winnie. Ini namanya Fritz Langgo. Ya. Ini Juan Luntungan. Ini Nel Hege. Ini Friedel Lango. Dan yang paling muda di sini adalah Bung Yuri. Ya, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita berkumpul dalam sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-27. Dan sudah menjadi tradisi bagi kita untuk memperingati hari jadi. Sebab ini adalah hari yang istimewa, amin. Ya, bagi kita semua, bukan hanya bagi gereja ini. Hari di mana kita mengenang kembali gereja kita selama bertahun-tahun. Dan merayakan kasih dan anugerah Tuhan dan kerja keras dan kesetiaan kita. Dan mari saat kita berkumpul hari ini, kita bersyukur, kita mohon berkat firman Tuhan ya, atas perayaan kita ini dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari yang istimewa ini, di mana kami merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-27. Kami berdoa agar Engkau memberkati perayaan kami hari ini dan menyertai kami selama kami berada di sini. Bersabdalah Bapa dan berikanlah kami hikmat dan pengertian dari Roh-Mu, sehingga kami dapat memahami arti dari perayaan ini, dan kami menjadi lebih dekat dengan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak yang sudah hadir bersama-sama menyembah pada hari yang berbahagia ini. Mari saudaraku, saya akan membaca 2 ayat singkat saja saudara-saudaraku. Yang pertama, mari buka Alkitab saudara dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan saudara-saudara ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudaraku, ayat ini kita ditegaskan oleh Tuhan bahwa kesuksesan, kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan adanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Berikutnya mari kita buka lagi Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Atau kita baca sama-sama ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua mereka pun masih berbuah dan menjadi amin. Dalam ayat ini Tuhan menjanjikan berkat bagi orang yang bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita merayakan hari ulang tahun gereja pada hari ini, mari kita merenungkan kembali perjalanan gereja kita selama bertahun-tahun. Gereja kita hampir 3 dekade, hampir 2 dekade, 3 dekade. Gereja ini adalah tempat di mana kita dapat memperoleh keselamatan.
kita mempelajari firman Tuhan, kita dimuridkan, dan tempat di mana kita bersekutu bersama dengan sesama orang percaya. Gereja kita juga menjadi saksi akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan telah menjadi berkat bagi semua orang dan juga tentu bagi kita semua. Namun memang di dalam perjalanan gereja ini tidak bisa kita pungkiri kita mengalami hambatan-hambatan. Ada hambatan-hambatan yang menghalangi persatuan kita di dalam gereja. Salah satu hambatan yang biasanya sering kita temui adalah perbedaan pendapat. Ada konflik antara anggota yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan, bahkan diselesaikan dengan keluar dari gereja. Namun saudara-saudaraku, saya yakin dan saya percaya saudara juga yakin dan percaya bahwa sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang percaya, kita sesungguhnya dipanggil untuk mempraktekkan damai sejahtera, amin. Dan damai sejahtera ini yang kita gunakan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan. Jadi kasih yang penting. Di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3, Tuhan memerintahkan dengan tegas kepada kita, hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan perkata lain, kita harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita pribadi. Dan kita melakukannya dengan rendah hati dan juga saling mengasihi. Karena hanya dengan sikap demikianlah, maka kita akan dapat mengatasi konflik dan membangun persatuan yang kokoh di dalam gereja. Hambatan lain mungkin masalah komunikasi. Kadang-kadang komunikasi tidak efektif, ada miskom, ada kesalahpahaman. Dan itu pasti sering terjadi, mau gereja apapun, dari yang kecil sampai gereja yang besar, sering terjadi kesalahpahaman. Dan itu sebenarnya sesungguhnya karena kita tidak saling mendengarkan. Kita ingin didengarkan, tetapi kita tidak saling mau mendengar orang lain. Padahal Rasul Yakobus mengajarkan kita bahwa kita harus cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Inilah jadi pegangan kita di dalam berkomunikasi, di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Dengan membuka saluran komunikasi yang baik dan saling mau mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan perhatian yang penuh, maka saya percaya kita dapat memperkuat hubungan antar sesama anggota tubuh Kristus atau gereja kita. Jadi saudara-saudara sekalian, memang dimanapun gereja dalam perjalanan pelayanannya ada tantangan, ada cobaan yang dihadapi. Dan kita sudah menghadapi itu selama 27 tahun. Berapa kali kita pindah, mungkin lebih dari 13 kali. Dan itu adalah sebuah perjuangan. Beberapa kali kita diusir. Ormas pernah datang ke gereja kita waktu di Gandaria City dan saya yang hadapi, saya datang ke pesantren. Ya, kita sempat ditutup selama 6 bulan. Tapi akhirnya kita bisa buka lagi. Bahkan ada ajaran-ajaran juga yang masuk ke dalam gereja pada zaman dulu waktu kita masih digembalakan oleh pendeta Andi, almarhum, abang saya, abang kita semua. Tapi kita bisa tetap bertahan hari ini. Dan saya percaya ke depan masih ada banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi. Dari luar, mungkin juga dari dalam. Tapi saudara-saudara, kita harus memandang masa depan dengan penuh optimisme dan harapan. Ada amin? Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Termasuk gereja ini, Tuhanlah yang memulai. Dan pasti Dia yang akan menyelesaikannya. Itu yang dijanjikan dalam Filipi 1 ayat 6. Rasul Paulus katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia, Tuhan Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Yesus Kristus. Dalam perjalanan gereja selama bertahun-tahun kita juga merasakan
tetapi kita juga merasakan berbagai anugerah. Tempat ini adalah anugerah Tuhan. Ini sudah kita miliki sendiri. Dan banyak lagi saudara-saudaraku anugerah. Bukan hanya anugerah secara fisik, tapi anugerah-anugerah rohani. Keajaiban diberikan oleh Tuhan. Ya. Dan kita melihat saya dalam perjalanan saya sebagai anggota dan sebagai pengurus gereja dan sebagai gembala, banyak orang yang datang kepada Tuhan. Banyak orang yang bertobat dan mengalami pemulihan dalam hidup kita. Dan memang itulah sebenarnya misi yang Tuhan tanamkan kepada setiap gereja, termasuk gereja kita. Dan kita juga melihat banyak dari orang-orang jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan melayani dengan setia di dalam gereja. Namun saya dan kita semua tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai selama ini. Tetapi ke depan kita harus terus bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kita, relasi kita dengan Tuhan, dan tentu juga dalam pelayanan kita di gereja ini. Kita harus terus memperjuangkan kebenaran dan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup kita dan juga di dalam gereja kita. Tuhan Yesus sebelum dia berangkat ke surga setelah dia bangkit, hanya satu tujuannya dia selama 40 hari, yaitu menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu pun yang harus dilakukan oleh gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, gereja kita ini adalah rumah Tuhan, amin. Dan rumah ini seperti ayat yang kita baca di 127 dibangun oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita semua harus memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga rumah Tuhan ini. Supaya apa? Supaya tempat ini selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi siapa? Bukan bagi kita, tapi menyenangkan bagi Tuhan untuk dia berdiam di tengah-tengah. Amin. Karena rumah ibadah sesungguhnya adalah rumah di mana kita beribadah meresponi akan perbuatan besar Allah. Maka kita harus rawat rumah ini supaya Tuhan tetap diam di gedung gereja kita ini. Sebagai gereja yang sudah mengalami perjalanan selama 27 tahun, marilah kita bersama-sama mendorong pertumbuhan gereja kita dalam persatuan dan juga pelayanan kita. Dan untuk itu saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk melakukan dalam kehidupanmu beberapa hal. Yang pertama pasti mari kita berdoa. Berdoalah dengan tekun bagi gereja kita. Mohon kepada Tuhan agar Dia terus memimpin dan memberkati kita di dalam perjalanan kita. Untuk semakin kokoh persatuannya, kerjasamanya juga semakin erat. Karena kita percaya doa itu adalah kekuatan yang dapat menyatukan hati, yang dapat mengubah situasi. Jadi marilah saudara-saudaraku di dalam waktu doamu, mungkin di rumah saat engkau bangun pagi, ataupun saat engkau akan tidur di dalam saat teduhmu di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bersama-sama kita di tempat kita masing-masing. Kita memohon agar Tuhan terus memberi hikmat, kasih, dan pengertian kepada setiap gembala, setiap majelis pengurus, dan setiap jemaat untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara-saudaraku, marilah kita berupaya untuk saling lebih mengenal lagi satu dengan yang lain. Lebih dekat. Kita diselamatkan bukan masalah pribadi. Kita diselamatkan bukan hanya supaya kita masuk surga, tapi kita diselamatkan untuk terlibat di dalam anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Oleh karenanya, mari kita saling mengenal lebih baik lagi, lebih dekat lagi, dan jadilah orang yang terbuka dan peduli akan orang lain, akan kebutuhan orang lain, akan kesedihan orang lain, akan kegembiraan orang lain, dan penderitaan sesama anggota gereja. Apa ini? Ada back sound. Ya.
Jadi carilah kesempatan untuk berbagi waktu dengan sesama, untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Rasul Paulus katakan di dalam Roma 2 ayat 10 bahwa kita ini dipanggil untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang ketiga, saudara-saudaraku, marilah kita juga mengaktifkan dan mengembangkan karunia-karunia yang diberikan oleh oleh Tuhan kepada kita. Karunia-karunia, talenta-talenta, segala kapasitas yang Tuhan berikan, yang telah Tuhan anugerahkan, mari kita berdayakan itu untuk mendukung gereja Tuhan. Saya percaya setiap dari kita ini memiliki peran dan karunia yang unik. Karena kita semua masing-masing pribadi diciptakan unik. Dan ketika kita menggunakan karunia-karunia, talenta kita dengan penuh tanggung jawab, maka saya percaya gereja akan semakin kuat dan bertumbuh. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11, Tuhan memerintahkan kita dengan tegas bahwa masing-masing dari kita percaya harus menggunakan karunia yang kita terima dari Tuhan untuk melayani orang lain sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada kita. Saya parafrase sedikit. Dan terakhir, saudara-saudaraku, saya mengajak kita, marilah kita menjaga fokus kita kepada Kristus sebagai kepala dari gereja kita. Di dalam Kolose 3 ayat 17, Paulus menulis, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita dan pelayanan kita dan gereja kita, kristosentris, kita akan menerima kepenuhan dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan memberdayakan kita, empowering kita masing-masing untuk saling bekerja sama dan membangun gereja sehingga menjadi gereja yang kokoh dan bertumbuh. Kokoh dan bertumbuh bukan masalah jumlah jemaat, kuantitas, tetapi seberapapun Tuhan percayakan, ini bisa bertumbuh di dalam spiritual. Saya dalam perjalanan saya pelayanan di gereja ini secara full timer dari tahun 2017, sudah lebih mungkin dari 10 kali melayani keluarga yang bergereja di gereja mega church. Saya kembalikan, kenapa kamu mau diberkati rumahnya, kamu mau menikah, kamu mau melahirkan, manggil saya, tapi kamu tidak bergereja di saya. Ya karena gerejanya terlalu besar, ya, hierarkinya terlalu susah. Saya tidak bisa minta gembala untuk melayani saya. Saudara-saudaraku, jumlah bukan sebuah patokan. Tetapi gereja yang tumbuh dan kokoh di dalam Tuhan adalah gereja yang memang merasa dimuridkan. Yang merasakan pimpinan Allah di dalamnya. Sehingga segala kebutuhan mereka, kebutuhan rohani, mereka ingin didoakan waktu sakit, mereka yang baru masuk pindah rumah, mendapati Kristus melalui gerejanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di ibadah ulang tahun gereja kita ini, mari kita merenungkan kembali perjalanan kita selama lebih dari 2 dekade ini. Gereja ini dirintis oleh abang kita yang tercinta yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Pendeta Andi Panggabean. Dan setiap habis khotbah ada satu kalimat yang dia katakan, maju terus dalam Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua anugerah dan keajaiban yang Dia berikan kepada kita. Dan saya mengajak mari kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam hidup kita, baik hidup pribadi, keluarga, dan juga gereja, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan.
kita bertumbuh dan berkembang di dalam melayani Dia di dalam gereja. Menjalani visi gereja kita. Visi gereja kita adalah menjadi keluarga yang diberkati untuk memberkati. Dan menjalankan misi dari gereja kita. Kalau saudara baca di warta gereja itu ada. Misi dari gereja kita adalah dari dulu mencari yang hilang, membina yang ada, mengutus yang siap. Jadi saudara-saudaraku, harusnya setiap jemaat itu kalau sudah siap, dia harus siap untuk diutus dan memberkati bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu. Amin. Mari kita semua terus bekerja untuk Tuhan. Dan mengabdikan hidup kita untuk memuliakan namanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bisnis atau pekerjaan kita, dan juga di dalam gereja kita, dan bahkan di dalam dunia ini. Maju terus dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas perayaan ulang tahun gereja kami yang ke-27 hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sedetik pun bagi kami, gereja-Mu. Kami memohon agar Engkau terus memberkati dan memimpin gereja kami, memberi kekuatan dan hikmat kepada kami untuk memperjuangkan kebenaran dan nilai-nilai dari kerajaan-Mu di dunia ini melalui gereja kami. Kami juga berdoa agar gereja kami selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi Engkau untuk berdiam di tengah-tengah kami. Dan juga menjadi tempat yang menyambut semua orang dengan kasih-Mu yang tak terbatas itu. Kami berdoa agar semua pelayan jemaat gereja kami dan juga jemaat selalu terus bertumbuh dan berkembang di dalam hidup mereka dengan Engkau, dan terus memberikan pelayanan dengan setia dan penuh kasih kepada sesama. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain di seluruh negeri kami, bahkan di seluruh dunia, agar mereka juga terus Tuhan berkati dan pimpin, serta terus memperjuangkan kebenaran dan nilai-nilai kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk semua para pemimpin gereja agar Engkau memberikan kekuatan dan hikmat kepada mereka untuk memimpin dengan bijaksana dan setia. Kami berdoa untuk semua orang di seluruh dunia yang belum mengenal Engkau, agar Engkau melalui Roh Kudus-Mu menggerakkan hati mereka untuk mencari dan menemukan Engkau. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa mendengar doa-doa kami. Dan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur dan mempersembahkan segala puji dan hormat hanya kepadamu ya Bapa, atas semua anugerah dan keajaiban yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami naikkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, saya mau menutup khotbah ini dengan mengajak kita bernyanyi bersama. Para musik, singers, pemimpin pujian boleh maju ke depan. Lagu ini sebenarnya lebih berisi tentang sebuah komitmen. Bahwa kita ini anggota tubuh Kristus, maka kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan bertumbuh bersama. Menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin sebagian saudara ada yang tahu lagu ini. Mari kita sama-sama bernyanyi. Yang belum, sekali putar pasti jadi. Dan semoga pujian yang kita naikkan ini menjadi komitmen kita masing-masing untuk bertumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus dan tentunya juga dengan sesama kita. Kata-katanya ada?
awal ya. Sebagai saudara seiman dalam tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengarahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar di hadapan kita. Siapkanlah dirimu dalam hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi refnya aja ya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sengsang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita. Jemaat Tuhan, siapkanlah dirimu, sengsang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah lagu ini boleh menjadi komitmen kita bersama.